Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kim dan teman-teman semua yang menonton. Nama saya Mutia Latifah dari kelas A dengan NIM 141062105. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan skripsi saya yang berjudul Representasi Pola Komunikasi Keluarga dalam film Crazy Rich Asians, Analisis Semiotika Roland Barthes. Baik. Berikut adalah daftar isi dari skripsi saya. Baik, saya izin mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, hal tersebut sudah melekat dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, dengan adanya komunikasi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dan membangun relasi dengan orang lain. Menurut dikutip dari Aulianto dan Iskandar tahun 2023, proses komunikasi dapat terjadi apabila terdapat dua orang ataupun lebih yang saling bertukar informasi ataupun pemikiran sehingga terbentuk rasa pengertian yang mendalam. Komunikasi sendiri memiliki jenis yang sangat beragam berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Salah satu dari jenis komunikasi ini adalah komunikasi massa. Peran komunikasi massa sendiri adalah sebagai penyalur komunikasi oleh media massa yang ditujukan kepada masyarakat yang menyaksikan media tersebut. Hasil dari komunikasi massa ini dapat berupa pesan yang disebarkan secara luas dengan intensitas penyebaran yang sering pada waktu yang telah ditentukan. Nah, salah satu bentuk dari implementasi komunikasi massa ini yaitu adalah film. Nah, film itu apa? Beberapa pandangan ini muncul terkait film, mulai dari sebagai hiburan hingga sebagai sarana pembelajaran. Para produser seringkali mengambil inspirasi dari pengalaman pribadi atau kejadian nyata dalam pembuatan film layar lebar. Hal ini disebabkan karena film yang mengangkat realitas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat cenderung lebih menarik untuk diangkat ke layar lebar. Film juga berfungsi sebagai media pembelajaran, hiburan, serta penyampaian pesan melalui visual, dialog, dan peran yang menjadikannya sarana efektif untuk menyebarkan misi, gagasan, atau kampanye. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga mempengaruhi industri perfilman, termasuk munculnya media digital dan platform streaming sebagai sarana baru untuk menayangkan film. Media ini menyediakan layanan hiburan berbasis internet seperti video on demand yang menawarkan berbagai konten, mulai dari acara televisi hingga film dan serial berbagai genre. Digitalisasi film telah menggantikan peran VCD atau DVD dan bioskop. Karena kini film dapat diakses melalui perangkat pribadi seperti komputer, laptop, ataupun handphone. Nah, beberapa situs resmi di Indonesia seperti Disney Plus Hotstar telah terdaftar sebagai platform yang menyediakan tayangan serial televisi internasional. Penggunaan layanan streaming ini semakin meningkat sejak adanya COVID-19 karena penonton tidak bisa mengunjungi bioskop secara langsung. Akibatnya banyak yang beralih ke layanan streaming ini, khususnya Disney Plus Hotstar, untuk menikmati serial film ataupun konten lain yang biasanya ditayangkan di bioskop. Nah, salah satu film yang mengangkat tentang tema komunikasi keluarga adalah Crazy Rich Asians. Berdasarkan novel yang ditulis oleh Kevin Kwan dan disutradarai oleh John M. Chu, film ini dirilis pada tahun 2018 lalu dan telah masuk dalam 70 nominasi serta memenangkan 15 penghargaan bergengsi seperti Best Comedy oleh 24 Critics' Choice Awards dan Best Ensemble Cast dari National Board Review Awards 2018. Nah, film Crazy Rich Asians ini diperankan oleh beberapa aktor serta aktris Hollywood papan atas seperti Constance Wu, Alvina, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, dan masih banyak lagi. Dalam film ini menceritakan Rachel Chu yang diajak oleh kekasihnya Nick Yang untuk mengunjungi keluarga Nick di Singapura. Rachel yang tidak tahu bahwa Nick ini berasal dari keluarga super kaya harus bersiap untuk menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungannya dengan Nick. Nah, pesan sendiri dapat direpresentasikan melalui berbagai media, termasuk film. Penyampaian pesan melalui film atau media visual lainnya menjadi lebih efektif dan mudah diterima oleh audiens karena adanya gambaran yang jelas. Representasi sendiri berarti menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna atau menghadirkan kembali sesuatu kepada penonton. Dalam proses representasi, makna diterjemahkan dan ditukar dalam berbagai konteks budaya. Representasi sendiri melibatkan penggunaan bahasa, tanda, dan simbol untuk menggambarkan atau merepresentasikan suatu konsep maupun ide.
Pesan dan pembelajaran yang disampaikan dalam film Crazy Rich Asians yang setelah saya singgung sebelumnya di atas mengenai bagaimana perselisihan keluarga dapat terjadi serta diselesaikan melalui komunikasi keluarga. Oleh maka itu, saya sendiri sebagai peneliti tertarik untuk meneliti film ini. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, perlu adanya sebuah penelitian lebih mendalam terkait aspek yang disampaikan dalam film Crazy Rich Asians untuk mengetahui dan memahami representasi komunikasi keluarga yang akan disampaikan kepada para penonton film ini. Maka dari itu, saya sendiri mengambil judul representasi pola komunikasi keluarga dalam film Crazy Rich Asians, analisis semiotika Roland Barthes. Pada penelitian ini saya mengambil metode kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah spesifik daripada penelitian bersifat umum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis mendalam atau in-depth analysis, di mana prosesnya melibatkan pengkajian masalah secara berurutan berdasarkan kasus yang terjadi. Pendekatan ini saya pilih karena metodologi kualitatif berasumsi bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari masalah lainnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana representasi pola komunikasi keluarga dalam film Crazy Rich Asians. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui representasi pola komunikasi keluarga dalam film Crazy Rich Asians. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat akademis, di mana penelitian ini saya berharap dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi secara umum dan dapat membantu dalam memahami representasi pola komunikasi keluarga pada sebuah film. Sedangkan manfaat praktis untuk memperdalam pemahaman dalam ilmu komunikasi, khususnya melalui analisis semiotika Roland Barthes dengan fokus dan representasi pola komunikasi keluarga dalam film Crazy Rich Asians. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik mengenai pola komunikasi keluarga. Baik, berikut adalah bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama saya akan membahas konsep. Yang pertama adalah konsep semiotika Roland Barthes. Semiotika adalah sebuah studi tentang bagaimana masyarakat menciptakan makna dan pesan dalam sistem komunikasi. Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, simon, yang berarti tanda. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure tahun. Untuk memahami pandangan berikut, kita harus memahami bahwa konsep penanda atau signifiant dan petanda atau signified serta istilah langue and parole, ahli tersebut menyatakan bahwa tanda terdiri dari dua aspek. Penanda yang merupakan bentuk fisik seperti suara, gambar, huruf, ataupun visual dan petanda yang merupakan konsep atau arti yang diwakili. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan alamiah antara bentuk dan makna. Konsep yang kedua adalah konsep mengenai film. Dikutip dari Mujiono, film dapat berfungsi sebagai alat komunikasi efektif. Film mampu mendidik, membangkitkan emosi, merangsang pemikiran, memberikan motivasi, serta menawarkan pengalaman baru melalui makna yang tersirat dalam gambar-gambar menarik. Film selalu berada dalam paradoks dan krisis budaya populer, ekspresi, serta kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi komunikasi. Kelangsungan hidup film berkaitan erat dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi yang memenuhi kebutuhan ruang hiburan. Konsep selanjutnya adalah representasi. Representasi adalah proses produksi dan pertukaran makna berdasarkan konsep yang ada dalam pikiran melalui bahasa sebagai perantara. Representasi berfungsi untuk mengartikulasikan dan menggambarkan imajinasi serta perasaan seseorang. Selain itu, representasi juga digunakan untuk menjelaskan makna yang disampaikan melalui simbol. Film pada dasarnya juga merupakan produk budaya yang mengandung unsur representasi. Dalam film, realitas dihadirkan kembali melalui seleksi yang syarat dengan kepentingan ideologis. Hubungan-hubungan yang berbasis pada kelas sosial, ras, gender, identitas, agama, ataupun faktor lainnya menjadi penanda status dan peran. Film memiliki bahasa atau tanda khas untuk menyampaikan pesan, seperti melalui teknik pemotongan gambar, pengambilan gambar, dan efek khusus. Penyampaian tanda-tanda ini mencakup kode-kode representasi yang halus dari penggambaran visual yang konkret hingga simbol-simbol yang abstrak. Sebagai contoh, film Crazy Rich Asians menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan, baik secara tersirat maupun tersurat, melalui aspek narasi, bahasa, sastra, serta teknik sinematik yang menggambarkan komunikasi dalam cipta film tersebut. Konsep selanjutnya adalah komunikasi keluarga. Kehidupan keluarga terbentuk melalui interaksi antar anggotanya. Melalui komunikasi, anggota keluarga dapat memahami peran, aturan, harapan, serta cara membentuk dan mengelola
hubungan dengan anggota lainnya, termasuk berinteraksi satu sama lain. Menurut Clavin dan Brummel, komunikasi keluarga termasuk dalam komunikasi interpersonal karena terjadi antar anggota keluarga, di mana setiap orang dapat menunjukkan sifat asli dan kompleksnya. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga, baik langsung maupun tidak, memiliki kesamaan dengan komunikasi pada umumnya. Namun dalam konteks keluarga, komunikasi berperan penting dalam menciptakan keharmonisan dan kedekatan antar anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga berlangsung setiap hari dan terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baik, selanjutnya ada penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan variabel serupa yang saya kumpulkan di sini. Di sini terdapat 10, namun saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya akan membaca judul-judulnya saja. Yang pertama adalah representasi pola komunikasi keluarga dalam film Sabtu Bersama Bapak oleh Tiara Dewi Asmarani, Sigit Surahman, Anissa Rizky, dan Eko Hari Saksono. Yang kedua adalah representasi pola komunikasi keluarga dalam film Dua Garis Biru, Analisis Semiotika Roland Barthes oleh Rosa Astiana Taniela. Yang ketiga adalah representasi pola komunikasi keluarga dalam film analisis semiotika Spoiled Brats dan Mass tahun 1985. Yang keempat, representasi komunikasi keluarga dalam film Tujuh Kasih Untuknya. Kemudian pola komunikasi keluarga dalam film Pengabdi Setan 2 Communion. Pola komunikasi keluarga Middle Child Syndrome dalam film Jalanan Jauh Jangan Lupa Pulang. Representasi pola komunikasi keluarga era digital dalam film The Mitchells versus The Machines. Analisis semiotika pola komunikasi keluarga pada film Noktah Merah Perkawinan. Pola komunikasi keluarga dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dan yang terakhir adalah analisis pola komunikasi keluarga pada film animasi Encanto. Nah, berikut adalah tabel di mana saya memaparkan judul, peneliti, tahun, tujuan, metode hasil, serta persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang telah saya kumpulkan sebelumnya. Dapat dilihat sendiri, terdapat 10 penelitian yang saya kumpulkan dan saya rangkum dalam tabel ini. Baik, sekarang kita beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini saya mengambil paradigma konstruktivis. Paradigma ini beranggapan bahwa kenyataan adalah hasil konstruksi manusia sendiri, bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan suatu kesatuan. Kenyataan muncul dari kemampuan berpikir seseorang dan pengetahuannya bentuk oleh manusia tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang. Penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma konstruktivisme yang mengatakan bahwa pengetahuan bukan hanya hasil pengalaman terhadap fakta, tetapi juga hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pemahaman manusia terhadap realiti sosial berfokus pada subjek, sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman, melainkan juga hasil dari konstruksi pemikiran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes untuk memahami hubungan antara tanda dan makna dalam film Crazy Rich Asians. Penelitian kualitatif sendiri merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami fenomena manusia atau sosial dengan membentuk gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang disampaikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan pendalam dari informan, serta dilakukan dalam situasi yang alami. Hal ini dikutip dari Rijal Fadli tahun 2021. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah kualitatif deskriptif. Adapun unit analisis, di mana saya akan menempatkan beberapa adegan yang terdapat dalam film Crazy Rich Asians yang menjadi unit analisis dalam penelitian berdasarkan kriteria penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang berasal dari informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain seperti internet. Berikut adalah keabsahan data.
Baik, kita beralih ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan dari mengamati film Crazy Rich Asians secara keseluruhan, saya dapat memahami pola komunikasi yang digunakan dan menganalisis dengan menggunakan analisis semiotik Roland Barthes untuk memahami makna denotasi, konotasi dan mitos, serta saya juga menggunakan konsep pola komunikasi keluarga dari Fitzpatrick dan akan menganalisis beberapa adegan maupun dialog untuk menunjukkan representasi pola komunikasi keluarga dari film ini. Berikut adalah sinopsis dari film Crazy Rich Asians sendiri. Teman-teman atau Mbak Kinkin bisa membacanya atau juga bisa mencari sinopsis film ini sendiri di internet. Namun tidak akan saya baca karena mengingat durasi waktu. Baik, kita beralih ke analisis. Yang pertama saya ingin memaparkan dulu interaksi pola komunikasi keluarga dari pemeran utama wanita kita, yaitu Rachel Chu. Dalam film ini, hubungan keluarga Rachel Chu terdiri dari Rachel Chu dan Carrie Chu, yaitu ibunya. Carrie Chu digambarkan sebagai sosok orang tua tunggal yang sukses mendidik Rachel hingga menjadi profesor ekonomi di NYU dan selalu mendukung apapun keputusan yang diambil oleh anaknya Rachel Chu. Rachel sendiri digambarkan sebagai sosok perempuan yang priang, optimis dalam menjalani hidupnya yang sederhana di New York. Hubungan keluarganya digambarkan sebagai keluarga imigran kecil yang pindah ke Amerika saat Rachel masih kecil. Hubungan mereka digambarkan dan diperlihatkan sebagai keluarga yang harmonis serta saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Dalam film ini juga digambarkan bahwa hubungan Rachel dan ibunya sangat jarang memiliki masalah yang berarti. Kita beralih ke interaksi pola komunikasi keluarga Nick Young. Realitas yang digambarkan dalam film Crazy Rich Asians, di mana Nick Young tinggal bersama keluarga besar di Singapura, namun seringkali diasuh oleh neneknya pada saat Nick masih kecil. Nick sendiri berasal dari keluarga konglomerat di Asia sehingga terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan mewah. Ayah Nick sendiri tidak pernah ditunjukkan di dalam film, namun diceritakan sangat sibuk sehingga jarang pulang ke rumah atau ke Singapura. Sedangkan ibu Nick yaitu Eleanor Young merupakan tipe orang tua Asia yang menerapkan nilai-nilai budaya tradisional pada anaknya, seperti saat Nick diminta untuk tetap tinggal di Singapura untuk melanjutkan bisnis keluarga. Baik, kemudian kita akan menganalisis pola komunikasi keluarga dari film ini, khususnya pada keluarga Rachel Chu dan Nick Young, berdasarkan pola komunikasi keluarga yang dicetus oleh Fitzpatrick. Yang pertama adalah pola protektif. Tipe protektif ini adalah tipe keluarga yang jarang melakukan komunikasi, namun memiliki kepatuhan yang tinggi. Anak di tipe ini dituntut untuk memiliki kepatuhan yang tinggi, namun sedikit komunikasi. Nah, dalam film ini, saya mengambil salah satu adegan di mana Nick yang ingin mengejar Rachel, namun dilarang oleh neneknya. Bisa dilihat pada gambar 4.1, adegan nenek Nick melarang Nick untuk mengejar Rachel. Dan juga di gambar 4.2, nenek Nick mengatakan, aku melarang kamu melakukan hal tersebut. Baiklah, ada dialognya, jangan mengejarnya dan jatuhkan harga dirimu, aku melarangnya. Kalau kau pergi dengannya, kamu tidak akan bisa kembali lagi. Dinotasi di sini adalah nenek Nick menginstruksikan Nick untuk tidak mengejar Rachel. Apa konotasinya? Konotasinya adalah pada adegan ini, nenek Nick atau yang bisa dipanggil dengan Ahmad, menyuruh Nick untuk jangan mengejar Rachel karena ia menganggap dirinya sebagai pemegang keputusan tertinggi di keluarganya. Bahkan Eleanor selaku ibunya Nick pun tidak berani untuk membantah omongan Alma. Pola komunikasi protektif yang ditampilkan dalam scene ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dan otoritas dapat membatasi komunikasi yang sehat dalam keluarga. Anggota keluarga yang memiliki otoritas tertinggi seperti nenek seringkali membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan anggota keluarga lainnya. Baik, selanjutnya adalah pola kedua, yaitu pola komunikasi pluralistik. Pluralistik ini menggambarkan orang tua yang memberikan ruang terbuka untuk anak untuk berbagi cerita, bersikap lebih memberikan kebebasan terhadap anaknya. Dalam film ini saya mengambil salah satu adegan pada gambar 4.3 dapat dilihat adegan saat Rachel Chu sedang memilih atau berbelanja gaun untuk dipakai ke rumah Nick. Di sini Rachel berbelanja atau memilih gaun bersama ibunya berdua. Adapun dialog pada adegan ini adalah, oh tidak, kamu tidak boleh memakai baju itu ke rumah nenek Nick. Baju biru dan putih digunakan saat kamu pergi ke pemakaman Tionghoa. Pakailah warna merah yang melambangkan keberuntungan dan kesuburan. Denotasi adalah
Denotasi dalam adegan ini adalah Ibu Rachel memberitahu anaknya bahwa sebaiknya ia tidak memakai baju biru putih, namun merah untuk dipakai ke rumah nenek ini. Adapun konotasi dalam adegan ini, dalam dialog ini adalah terdapat kekhawatiran Ibu Rachel terhadap anaknya apabila memakai baju berwarna biru putih yang mana biasa digunakan pada saat orang Tionghoa ke pemakaman, maka ia akan dianggap tidak mengetahui budaya sendiri, sehingga ia merekomendasikan anaknya untuk memakai baju warna merah. Kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu konsensual. Konsensual ini menggambarkan sebuah dinamika keluarga di mana komunikasi dilakukan dengan baik dan terbuka, namun tetap dalam kerangka arahan dan bimbingan dari orang tua. Adapun contohnya pada saya ambil pada adegan ini, pada gambar 4.4, yaitu adegan pada saat Ibu Rachel menyusul Rachel ke Singapura. Adapun dialog pada adegan ini adalah, kamu tahu, bukan Peggy yang menyuruh ibu datang ke sini, tapi Nick. Kurasa sebaiknya kamu bertemu dengannya untuk membicarakan masalah kalian. Denotasi dalam adegan ini adalah Ibu Rachel menyarankan Rachel untuk bertemu dengan Nick dan membicarakan masalah mereka berdua. Adapun konotasi yang terdapat dalam adegan ini adalah adegan ini menunjukkan bahwa ibunya sangat peduli dengan putrinya yang merasa sedih pada saat ini. Ia tahu bahwa banyak sekali hal yang perlu diselesaikan putrinya dengan sang kekasih yaitu Nick Young. Oleh karena itu, ia menyarankan Rachel untuk bertemu dengan Nick dan menyelesaikan masalah mereka berdua. Ibu Rachel menyampaikan hal tersebut dengan lembut dan tidak memaksa. Ia menyampaikan hal tersebut lebih ke memberi saran. Ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kontrol dan kebebasan, di mana Rachel diberi ruang untuk memahami situasi dan membuat keputusan sendiri berdasarkan arahan yang diberikan oleh sang ibu. Baik, selanjutnya kita beralih ke bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari paparan analisis yang sudah saya paparkan di atas sebelumnya adalah, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah ditemukan beberapa adegan yang menggambarkan adanya unsur komunikasi keluarga pada film Crazy Rich Asian, di mana terdapat 3 scene yang mengandung nilai komunikasi keluarga. Yang kedua adalah film Crazy Rich Asians menggambarkan pola komunikasi keluarga ada untuk mencapai tujuan tertentu, dan ini digambarkan dari tiap masing-masing keluarga. Yang ketiga, setiap keluarga memiliki cara berkomunikasi masing-masing, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya, kebiasaan, agama, ekonomi, serta budaya yang berbeda, serta norma yang berbeda. Yang keempat, dalam film ini, pola komunikasi keluarga yang digunakan terdapat perbedaan antar keluarga Chu dan Yang, di mana pada keluarga Chu, pola komunikasi keluarga yang mereka gunakan yaitu konsensual, sedangkan pada keluarga Yang adalah protektif. Kemudian berdasarkan kesimpulan di atas, saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, secara akademis, peneliti selanjutnya akan meneliti menggunakan penelitian semiotika Roland Barthes agar bisa lebih menjangkau permasalahan dengan lebih kritis dan mendalam sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Adapun saran secara sosial, diharapkan penelitian kedepannya dapat membantu masyarakat dalam melihat bagaimana cara membangun sebuah komunikasi yang baik di dalam keluarga dan bagaimana cara menghargai serta mendidik anak dengan benar agar menimbulkan komunikasi yang baik di dalam keluarga itu. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian pemaparan skripsi saya yang berjudul Representasi Pola Komunikasi Keluarga dalam film Crazy Rich Asians, analisis semiotika Roland Barthes. Apabila ada salah dalam pengucapan, isi, dan yang lainnya, mohon dimaafkan dan dapat berkabar ataupun komen untuk perbaikannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.